Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala an-nabi innar rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadhana syahru ummati. Al-hadis atau kama qala. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, kita masuk di bulan Rajab ini adalah bulannya Allah. Di dalam bulan Rajab, bulannya Allah ini ada ulang tahun rajanya ibadah, yaitu sholat. Untuk bisa sholat dengan baik maka harus dimulai dari sesucinya, wudunya. Untuk bisa sholat khusyuk itu dimulai dari sesuci, yaitu dari wudu. Bagaimana wudu itu mengantarkan kita supaya sholat bisa merasakan nikmat. Kemarin sudah kita bahas tentang wudu dalam penghayatan atau bengkelnya wudu. Ketika kita membasuh tangan, ya sebelum basuh tangan, masukkan air ke dalam hidung, berkumur, kemudian kita membasuh wajah. Ini penghayatannya supaya dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh di wajah ini dimaafkan oleh Allah, dan nanti wajah itu akan bersinar. Tangan yang sering melakukan perbuatan-perbuatan dosa, ini tangan ini diampuni oleh Allah, sehingga layak ketika kita mengangkat tangan untuk bertakbir, menghadapkan wajah kita kepada Allah, itu pantas karena sudah disucikan. Pagi ini kita lanjutkan. Setelah kita membasuh muka, kita membasuh dua tangan. Di situ penghayatannya doa, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabay yasirah. Ketika membasuh tangan itu dalam hati kita bergerak niat doa kepada Allah, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabay yasirah. Ya Allah, berikan catatanku nanti ya Allah dengan tangan kanan. Berikan catatan amalku nanti ya Allah dengan tangan kanan, dan hitunglah amal-amalku itu hisabay yasirah, dengan perhitungan yang mudah. Ketika membasuh tangan kiri, itu juga ada penghayatannya. Allahumma la tu'tini kitabi bisimali walami wara'i dhahri. Ya Allah, jangan engkau berikan catatan amalku dengan tangan kiriku ya Allah, atau dari punggung belakang punggungku ya Allah. Kalau catatan itu diberikan dan diterima dengan tangan kiri atau dari belakang punggung, alamat orang ini akan celaka. Nah, ini bengkel wudhu. Dari setiap gerakan itu ada penghayatannya. Dari dimensi material kita menuju dimensi spiritual. Nah, ini ketika membasuh dua tangan sampai siku. Kemudian dilanjutkan ketika kita membasuh rambut kepala. Ini tidak boleh pucuknya rambut, tapi harus tempat tumbuhnya rambut, karena disebut rambut kepala, tumbuhnya rambut, saya menyentuh kepala. Itu penghayatannya, Allahumma harrim sya'ri
wa basyari 'alan nar. Ya Allah, haramkan rambut dan kepalaku ya Allah dari sentuhan api neraka. Jadi ketika kita wudu, setan itu mengerumuni. Kata sebuah hadis, orang yang ketika wudu membasuh kepala itu setan itu mengerumuni seperti semut mengerumuni madu. Kalau tidak ada penghayatan, maka wudunya itu hambar. Jadi ketika membasuh rambut kepala, minta kepada Allah supaya rambut dan kepala ini dijaga dari sentuhan api neraka. Kemudian dilanjutkan membasuh telinga. Membasuh telinga dengan penghayatan apa? Ya Allah, berikan kemampuan telingaku ini untuk mendengar yang baik dan bisa mengikutinya ya Allah. Kalau mendengar yang buruk, maka tidak sampai masuk ke dalam telinga, sudah hilang. Jadi yang didengar oleh telinga ini, minta kepada Allah supaya apa yang didengar ini yang baik dan bisa mengikutinya. Ya, ini di situ disebutkan di dalam Al-Quran bahwa orang yang masuk neraka jahanam dari manusia dan jin itu lahum qulubul la yafqahuna biha walahum adhanul la yasma'una biha walahum a'yunul la yubsiruna biha ulaika kal an'am balhum adhal. Punya telinga tapi tidak digunakan mendengar, punya mata tapi tidak digunakan melihat yang baik, punya hati tapi tidak digunakan untuk memikir yang baik. Ulaika kal an'am, itulah seperti binatang ternak, balhum adhal, bahkan lebih buruk. Jadi ketika membasuh telinga, maka wudhu itu kemudian dilanjutkan dengan basuh kaki, dua mata kaki ini dengan penghayatan Allahumma sabbit qadami ala sirati mimma lam yanzil. Ya Allah, kokohkan kakiku ya Allah ketika melewati siratal mustaqim. Jangan sampai tergelincir ketika melewati siratal mustaqim, karena kita semuanya akan melewati namanya sirat, jembatan menuju surga, namanya siratal mustaqim. Kalau bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia, kalau bahasa Arab lebih afdol. Allahumma sabbit qadami ala sirati mimma lam yanzil. Setelah basuh ini kemudian ditutup dengan penyerahan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Artinya apa? Kok wudhu ditutup itu? Penghayatannya, ya Allah, hidupkan kami ini dengan dosa yang sangat kecil, hidupkan kami ini dengan sedikit dosa, karena dimohonkan ampun. Setiap selesai wudhu mohon ampun. Dan matikan kami dalam keadaan bersahadat. Nah, ini sucikan minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Setelah wudhu ditutup dengan penyerahan kepada Allah. Ya Allah, hidupkan kami dengan sedikit dosa karena dimohonkan ampun terus, dan matikan kami min ibadikas sholihin dalam keadaan bersahadat. Ini bengkel wudhu. Kalau kita sudah bisa penghayatan seperti itu, sholat kita bisa merasakan subhanallah, seperti mi'raj. Seperti mi'raj, walaupun nggak bisa 100%, mi'rajnya ya 50%. Karena apa? Wudhunya sudah dihayati. Dari dimensi material, dimensi alam, dirubah menjadi dimensi spiritual, penyerahan total kepada Allah. Bukan wudhu kocak kerucut mari kadang-kadang wudhu pokoknya dibahas, bukan, tapi penuh dengan penghayatan. Itulah Bapak Ibu bengkel wudhu yang kedua. Baru besok kita lanjutkan setelah wudhunya sudah beres seperti itu, kemudian kita sholat. Nah, sholat yang
gimana nanti perasaan dalam sholat, insya Allah besok kita lanjutkan. Mari kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya